Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas soal matematika kelas 5 SD volume 1 kurikulum Merdeka. Bab 7 halaman 115 sampai 118. Kali ini kita akan belajar faktor dan faktor persekutuan. Di sini ada dua anak. Kita ingin menempatkan persegi dalam bingkai ini sehingga tidak ada celah. Bagaimana cara kita menghitung dengan tepat lebar dan panjang dari bingkai ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar tentang faktor. 1. Tempatkan persegi dengan ukuran yang sama pada persegi panjang berukuran 12 cm dikali 18 cm. Berapa panjang tiap sisi persegi tersebut? Pertama-tama, pikirkan panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah. Berapa sentimeter panjang tiap sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm? Yang pertama, kita bisa menggunakan ukuran persegi yaitu 1 cm, maka akan tersusun secara penuh. Ukuran kedua, kita bisa menggunakan persegi 2 cm. Selain itu, kita juga bisa menggunakan persegi dengan panjang sisinya 3 cm. Ukuran keempat yang bisa kita gunakan yaitu berukuran 4 cm. Selanjutnya, ukuran kelima kita juga bisa menggunakan sisi persegi berukuran 6 cm. Dan ukuran yang keenam, kita bisa menggunakan persegi dengan panjang sisinya 12 cm. Di panjang persegi yang bisa kita gunakan yaitu 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 6 cm, dan 12 cm. Panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm yaitu tadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 cm. Bagilah 12 dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 satu per satu. Yang pertama, 12 dibagi 1 yaitu 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6, jadi ada 6 persegi. 12 dibagi 3 yaitu 4, nanti ada 4 persegi. 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 12 dibagi 12 sama dengan 1. Bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan 12 tanpa sisa disebut faktor dari 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah faktor dari 12. Apa yang dapat kamu temukan ketika faktor dari 12 dikelompokkan seperti berikut ini? Yang pertama, 1 dipasangkan dengan 12, 2 dipasangkan dengan 6, dan 3 dipasangkan dengan 4. Yang dapat kita simpulkan yaitu faktor dari 12 merupakan hasil perkaliannya 12. Semua bilangan dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, pikirkan tentang panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah. Berapa sentimeter panjang tiap sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah sepanjang 18 cm? Panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah sepanjang 18 cm, yaitu kita bisa menggunakan ukuran persegi 1 cm, 2 cm, 3 cm, 6 cm, 9 cm, dan 18 cm. Nah adik-adik, bilangan tersebut bisa membagi habis 18. Jadi 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 adalah faktor dari 18. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor persekutuan.
Berapa sentimeter panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal dan horizontal tanpa celah? Yang pertama, ketika disusun secara vertikal dengan ukuran panjang 12 cm, yaitu ada ukuran 1, 2 cm, 3, 4, 6, dan 12 cm. Kemudian ketika disusun secara horizontal, kita menggunakan sisi persegi berukuran 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 cm. Coba perhatikan, kita memperoleh persegi ketika panjang dan lebarnya sama. Nah, di sini untuk angka yang diwarnai biru, ukuran perseginya sama, yaitu yang berukuran 1, 2, 3, dan 6 cm. Semua bilangan yang merupakan faktor dari 12 dan 18 disebut faktor persekutuan dari 12 dan 18. Faktor persekutuan yang paling besar disebut faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, adik-adik, jika kita perhatikan, tadi ukuran sisi persegi yang sama atau faktor yang sama, yaitu berukuran 1, 2, 3, dan 6. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Berapakah FPB dari 12 dan 18? Jika kita lihat, faktor persekutuannya yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, faktor terbesarnya adalah 6, maka FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal latihan. 1. Temukan semua faktor dari 6, 8, dan 36. Yang pertama, faktor dari 6, yaitu ada 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 8 sama dengan 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 36 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nomor 2, tuliskan semua faktor persekutuan dari 8 dan 36. Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Jadi faktor persekutuan dari 8 dan 36 adalah 1, 2, dan 4. Ayo pikirkan bagaimana cara mendapatkan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Dua orang sahabat menghitung faktor persekutuan dengan cara yang berbeda pada buku tulis mereka, tetapi belum lengkap. Lengkapi catatan mereka dengan memperhatikan apa yang mereka pikirkan. Yang pertama, menuliskan semua faktor dari 18, yaitu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari 24 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Untuk faktor yang sama, kita beri tanda lingkaran. Nah, tanda yang lingkaran ini menunjukkan faktor persekutuan. Jadi, faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Cara yang kedua, di sini hanya menuliskan faktor dari 18, yaitu faktornya 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian faktor dari 18 ini kita cek apakah bisa membagi 24. Yang pertama, 24 dibagi 1 bisa hasilnya adalah 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kemudian 24 dibagi 9 tidak bisa. Dan 24 dibagi 18 tidak bisa. Jadi dari sini kita peroleh kalau faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Ayo temukan semua faktor persekutuan dan temukan juga faktor persekutuan terbesarnya. Nomor 1, 8, dan 16. Yang pertama kita tulis dulu faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8.
Faktor dari 16 sama dengan 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor persekutuan dari 8 dan 16 adalah 1, 2, 4, dan 8. Maka faktor persekutuan terbesarnya atau FPB dari 8 dan 16 adalah 8. Nomor 2, 15 dan 20. Kita tulis dulu faktor dari 15, yaitu 1, 3, 5, dan 15. Kemudian faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor persekutuan dari 15 dan 20 adalah 1 dan 5. Berarti faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Nomor 3, 12 dan 42. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 12, 21, dan 42. Faktor persekutuan dari 12 dan 42 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 24 sama dengan 6. Selanjutnya nomor 4, 13, dan 9. Tulis dulu faktor dari 13 yaitu 1 dan 13. Faktor dari 9 sama dengan 1, 3, 9. Faktor persekutuan dari 13 dan 9 sama dengan 1. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 13 dan 9 sama dengan 1. Ada berapa pasang bilangan seperti soal bilangan 4 yang hanya memiliki 1 sebagai faktor persekutuan? Nah, bisa kita lihat di sini ada 9 dan 10, 5 dan 7, 6 dan 17. Atau untuk soal yang lainnya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal latihan. Kita ingin membagi 8 pensil dan 12 buku tulis secara rata kepada beberapa anak. Berapa banyak anak yang mendapatkan pensil dan buku tersebut? Untuk dapat membagi sama rata, kita cari faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya. Yang pertama, kita tulis dulu faktor dari 8, yaitu ada 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuannya adalah 1, 2, dan 4. Nah, kita peroleh faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya dari 8 dan 12 sama dengan 4. Jadi, banyak anak yang mendapatkan pensil dan buku tersebut adalah ada 4 anak. Nah, adik-adik, sudah selesai pembahasan dari kakak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.